Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Bisri dari kelas 4B, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Radikalisme merupakan akar lahirnya terorisme. Radikalisme adalah suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan memporak-porandakan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Memiliki sikap dan pemahaman radikal saja tidak mesti menjadikan seseorang terjerumus dalam paham dan aksi terorisme. Ada faktor lain yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme. Motivasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor domestik, yakni meningkatnya kemiskinan dalam negeri, ketidakadilan atau merasa kecewa dengan pemerintah. Yang kedua, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentimen keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. Yang ketiga, faktor dendam yang menyebabkan seseorang membuat komunitas untuk menyusun kekuatan dengan tujuan memberontak. Dan yang terakhir, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan hanya dipahami secara harfiah saja. Di tengah-tengah dunia yang penuh kekacauan dan konflik, Al-Quran adalah sinar harapan yang bersinar terang, menawarkan solusi bagi tantangan yang kita hadapi, termasuk pencegahan radikalisme. Al-Quran, kitab suci umat Islam, adalah wahyu Allah yang mengandung hikmah, petunjuk, dan rahmat untuk seluruh umat manusia. Ia adalah sumber pengetahuan yang tak terbatas, memuat pedoman yang jelas tentang kehidupan bermasyarakat, beragama, dan berhubungan dengan Tuhan. Namun, seringkali ajaran mulia ini disalahgunakan dan ditafsirkan secara keliru oleh individu yang radikal. Pencegahan radikalisme tidak hanya memerlukan tindakan keamanan yang kuat, tetapi juga pendekatan pendidikan yang holistik. Al-Quran dapat menjadi instrumen yang efektif dalam upaya ini. Ia mengajarkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, toleransi, dan kasih sayang. Al-Quran mendorong umat manusia untuk berpikir dengan akal sehat, memperoleh pengetahuan, dan menumbuhkan cinta terhadap sesama. Namun, untuk memanfaatkan potensi Al-Quran dalam pencegahan radikalisme, kita harus memahaminya dengan benar. Tafsir Al-Quran harus didasarkan pada pemahaman yang komprehensif, melibatkan pemahaman konteks sejarah dan lingkungan sosial saat ayat Al-Quran diturunkan. Kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam pemahaman yang sempit dan mengabaikan pesan-pesan perdamaian, harmoni, dan toleransi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, pendidikan agama yang berkualitas juga memiliki peran penting dalam pencegahan radikalisme. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip ajaran Al-Quran. Pendidikan agama yang seimbang dan baik akan membantu membangun pemahaman yang benar tentang agama Islam yang berlandaskan pada kedamaian dan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Dalam proses ini, penting bagi para pendidik agama untuk menekankan pada nilai-nilai universal seperti penghormatan terhadap pluralisme, hak asasi manusia,
dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Selain peran individu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam pencegahan radikalisme. Mereka harus memperkuat upaya pendidikan, penegakan hukum, dan pengembangan program sosial yang mendorong inklusi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kerjasama dengan pemimpin agama dan masyarakat sipil juga penting dalam menyebarkan pemahaman yang benar dan baik tentang agama Islam dan mencegah penyebaran pemikiran radikal. Al-Quran adalah kitab suci yang mengajarkan kita untuk hidup sebagai manusia yang berakal, berempati, dan bertanggung jawab. Al-Quran menyerukan perdamaian, keadilan, kasih sayang sebagai pijakan utama dalam menjalin hubungan dengan sesama umat manusia. Dalam ajarannya, Al-Quran menegaskan bahwa setiap kehidupan memiliki nilai yang tak ternilai dan tidak ada ruang bagi tindakan kekerasan atau ekstremisme. Untuk mencegah radikalisme, sangat penting bagi kita untuk memahami Al-Quran dengan benar. Tafsir Al-Quran harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan konteksnya. Kita tidak boleh memilih ayat-ayat tertentu yang mendukung kepentingan sempit dan mengabaikan ayat-ayat lain yang menekankan perdamaian dan toleransi. Memahami makna yang sebenarnya dalam Al-Quran adalah kunci untuk melawan radikalisme. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.